saat raga ini mulai merapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar pemirsa di mana saja berada? Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang melalui satu program yang disebut dengan program Unismaku Jambi, Universitas Islam Malang, Kampus Unggul, Jelajah Akademik Merespon Persoalan Indonesia. Apa kabar Bu Dekan Pertanian? Alhamdulillah sehat. Pranoviati, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Pak Dekan Fakultas Teknik sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Dekan Peternakan? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, semuanya. Ini kita akan bincang-bincang dengan 3 dekan langsung, 2 dekan perempuan, 1 laki-laki. Ini yang terkait dengan persoalan oksigen ya. Dan aktivitas ini ada dalam rangka untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 sekaligus memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah, serta kita membincangkan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa di akhir-akhir ini persoalan oksigen itu menjadi satu persoalan yang sangat banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang terpapar COVID. Bahkan rumah sakit pun tidak bisa menampung pasien itu. Masyarakat yang isoman pun mencari oksigen begitu kesulitan. Ini semuanya tentu membutuhkan satu pemikiran kita bersama, termasuk Universitas Islam Malang hadir untuk memberikan beberapa resep dan alternatif untuk menjawab berbagai macam persoalan pandemi 19 ini. Saya akan bertanya dulu kepada Bu Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Yati. Sesungguhnya kalau kita melihat bahwa Indonesia ini kan negara agraris ya, bahkan sumber daya alamnya sangat melimpah. Tanam-tanaman yang ada di Indonesia pasti juga akan menghasilkan oksigen. Nah, sesungguhnya aktivitas-aktivitas pertanian apa yang dapat menghasilkan oksigen yang pada akhirnya itu bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 atau bahkan yang sehat sekalipun, ini juga tetap harus sehat. Nah, ini kira-kira aktivitas-aktivitas pertanian apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di era pandemi ini untuk meningkatkan atau untuk mencukupi oksigen itu? Terima kasih Pak Rektor atas pertanyaannya. Jadi di sektor pertanian itu ada berbagai macam aktivitas, ada kehutanan, ada perkebunan, ada tanaman-tanaman pangan, palawija, tanaman hortikultura. Nah, semua tanaman itu Pak Rektor bisa menghasilkan oksigen. Jadi melalui proses fotosintesis. Nah, jadi ada cahaya matahari ditangkap oleh daun tanaman itu melalui proses fotosintesis. Kemudian tanaman itu mengambil CO2. Nah, CO2 itu tidak dibutuhkan oleh manusia. Malah kalau terlalu banyak meracuni tubuh manusia. Yang dibutuhkan manusia itu adalah oksigen. Nah, luar biasanya tanaman itu justru mengambil yang tidak dibutuhkan oleh manusia, menghasilkan oksigen. Melalui fotosintesis, dia mengambil karbon dioksida, direaksikan dengan air di dalam tubuh tanaman yang diserap dalam tanah, kemudian menghasilkan karbohidrat yang berupa energi yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan oksigen. Setiap kali reaksi itu ada 6 molekul oksigen dari satu tanaman setiap kali reaksi. Kalau satu pohon rindang itu bisa menghasilkan 260 ton per tahun oksigen. Nah, kalau disetarakan dengan kilogram itu sebesar 130 kg oksigen
per tahunnya. Ini kalau di rumah ada pohon rindang, itu bisa memenuhi kebutuhan oksigen 10 orang. Luar biasa Oksigen ya murni ini. Jadi kekayaan bangsa ini Iya, sesungguhnya luar betul. biasa ya. Jadi kalau kita bisa melakukan aktivitas pertanian dimanapun kita berada, di rumah, di lahan, ada pohon, ada tanah, itu udara di sekitar rumah itu akan menjadi segar sehingga menjadi suatu penghasil oksigen skala mikro. Gitu. Nah ini biasanya masyarakat itu juga ada polybag. Polybag itu dibawa ke dalam rumah itu kira-kira bisa menambah oksigen sehat atau enggak itu kalau tanaman dibawa ke dalam rumah? Ya, jadi sekarang ini kan sedang digalakkan urban farming, Pak Rektor. Karena di perkotaan itu lahan pertanian sudah semakin menyempit akibat alih fungsi lahan. Jadi dengan urban farming itu setiap rumah diharapkan ada tanaman-tanaman yang ditanam dalam pot yang menghasilkan daun-daunan. Nah, daun-daunan itu menyuplai oksigen di sekitar rumah Di itu. sekitar rumah. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam rumah seperti apa? Nah, kalau dimasukkan dalam rumah, karena tidak ada cahaya matahari, maka dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi kalau misalnya di rumah, nanti pada pagi hari dikeluarkan dulu, kemudian dimasukkan lagi boleh, nanti menyegarkan udara di dalam rumah. Gitu. Kalau itu tetap di dalam rumah, kira-kira malah menambah penyakit atau enggak? Tidak, cuma daunnya nanti menguning. Jadi harus sesekali keluar supaya menghasilkan oksigen. Setelah hijau kembali nanti masuk dalam rumah menghasilkan oksigen lagi. Baik, menarik sekali para pemirsa bahwa pentingnya kita semuanya untuk menanam tanaman di sekitar rumah. Apakah itu tanaman tegakan atau bahkan juga tanaman-tanaman sayur-sayuran, ya, bunga-bunga dan lain sebagainya, dan itu pasti akan menghasilkan oksigen untuk kesehatan dirinya dan kesehatan keluarganya. Nah, saya bergeser ke Bu Dekan Peternakan. Bu Dekan Peternakan, produksi ternak apa ini? Ini masih kaitannya dengan persoalan pandemi ya, persoalan pandemi. Ini tadi kaitannya dengan masalah oksigen. Begitu besar manfaat oksigen bagi kesehatan manusia. Nah, produksi peternakan apa yang sesungguhnya bisa meningkatkan imunitas di era pandemi seperti sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi di bidang peternakan itu sebenarnya banyak sekali. Tapi yang utama adalah susu, telur, daging, dan juga ada madunya. Nah, ini sudah produk-produknya sudah kita siapkan. Nah, terutama untuk susu, itu yang paling baik adalah susu kambing. Jadi susu kambing itu lebih bagus daripada susu sapi. Karena yang pertama, globula-globulanya itu lebih kecil-kecil, lebih halus, sehingga mudah sekali dicerna. Kemudian yang utama itu adalah mengandung florin. Nah, florin ini adalah antiseptik dan anti alergi. Nah, di masa pandemik 19 ini sangat penting dikonsumsi untuk masyarakat yang terutama yang lagi isoman dan yang sudah positif sudah agak bagus. Nah, sudah kondisinya agak jelek gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau diminumkan sebelum positif kan malah lebih bagus kan? Lebih bagus mencegah. Dan sebetulnya masih banyak lagi fungsi-fungsi yang untuk kesehatan tubuh. Nah, terutama yang kena COVID tadi itu sebaiknya diminum pada malam hari, anget-anget gitu ya. Itu bisa mengeluarkan dahak. Nah, sekarang ini kan COVID itu kan tidak bisa bernafas, susah bernafas karena paru-parunya ini banyak cairannya. Nah, susu kambing ini sangat bagus sekali untuk penyembuhan, di samping obat dokter ya, untuk penyembuhan penyakit paru-paru terutama. Kita ketahui bahwa kambing itu sering kali dikonotasikan oleh masyarakat justru menambah kolesterol. Nah, kira-kira apakah kita tidak menambah
penyakit malah. Enggak, ini malah bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit, emah juga gitu ya, karena susu kambing ini sifatnya basah. Padahal kalau emah itu kan lambungnya asam. Nah ini supaya netral itu bisa dikonsumsi susu kambing ini. Demikian juga kolesterol dan macam-macam. Karena di situ kandungan nutrisinya itu lebih bagus daripada susu sapi. Dan ini adalah merupakan satu treatment hasil riset dari teman-teman peternakan. Bahkan ini sudah menghasilkan susu ini sudah dihalalkan gitu ya, sertifikat halalkan produk gitu ya. halal. Iya, produk halal. Baik. Jadi ini susu kambing, susu sapi dan sebagainya itu sudah kita sertifikatkan halal, produksi halal. Mungkin selain susu kambing, susu sapi yang kaitannya dengan produksi peternakan tadi yang untuk bisa meningkatkan imun, itu model-modelnya seperti apa? Ya, sebetulnya produk-produk itu ya seperti yang kita sajikan loh. Seperti apa? Seperti katakanlah madu misalnya aja. Nah, madu ini kan mengandung energi yang tinggi. Nah, orang yang lagi kena COVID itu kondisinya lemah, perlu adanya energi untuk kesehatan, untuk tubuhnya supaya lebih fit gitu ya. Ini untuk madu gitu. Di samping itu juga banyak kandungan-kandungan lain sebetulnya. Baik. Ya. Baik, Bu Dekan. Saya akan mengarah ke Pak Dekan Fakultas Teknik. Pak Dekan, tadi sudah saya kasih satu ilustrasi bahwa masyarakat sekarang ini adalah banyak membutuhkan oksigen. Oksigen itu kan cukup mahal ya. Jadi baik itu tempatnya maupun juga pengadaannya dan sebagainya itu. Apakah ada satu rekayasa yang dilakukan oleh teman-teman Fakultas Teknik untuk bisa meringankan beban masyarakat untuk pengadaan oksigen agar supaya oksigen itu bisa lebih sederhana, lebih murah, bisa dijangkau oleh masyarakat dan bahkan itu tidak tergantung pada orang lain? Silakan Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dengan akhir-akhir ini, dengan era pandemi COVID-19, ada sisi positif, peningkatan kreativitas masyarakat. Masyarakat punya daya dalam kondisi yang terpaksa, merekayasa supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk memenuhi apa yang dirasakan itu berupa sakit, batuk, dan sepertinya. Bahkan sesak nafas. Ya, kesulitan untuk bernafas. Nah, ini ternyata dampak positifnya adalah banyak masyarakat yang merekayasa untuk memproduksi yang menurut masyarakat itu oksigen. Nah, ini yang perlu harus ada pembelajaran masyarakat, Prof. Kita Fakultas ini juga sama, artinya begitu masyarakat juga sudah sosialisasi, menyampaikan produk-produk dengan biaya yang murah, dengan pakai botol aqua, dengan aerator itu ya, seperti untuk air itu. Ternyata kita juga membuat alat itu. Nah, kemudian kita tidak serta-merta, Prof, nggak serta-merta bahwa apakah itu aman apa tidak, ini yang penting. Jadi alat ini ternyata produk oksigen yang kita dikatakan masyarakat itu adalah produk oksigen, ternyata kandungannya itu, Prof, itu hanya berkisar 20%. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Artinya ini tidak bisa digunakan secara kontinu untuk mengobati pasien. Karena apa? Karena aturan kesehatan yang baku
harus mencapai oksigen 90%, di atas 90%. Di atas 90. Iya. Bahkan 95 harusnya ke Nah, atas. betul, 95 atau di atas itu sudah masuk kategori yang memenuhi syarat untuk kebutuhan oksigen untuk pasien. Nah, sementara produk dari alat-alat yang sederhana kita sudah punya di situ. Iya, iya. Jenis alatnya itu ternyata itu hanya berkisar 20%. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, bincang-bincang terkait dengan persoalan oksigen dan peningkatan imun luar biasa, bahwa tanam-tanaman itu sungguh juga memberikan satu kontribusi besar terhadap kesehatan manusia melalui oksigennya. Maka pelihara tanaman-tanaman Anda di mana Anda hidup, dan disitulah tempat Anda bisa memelihara tanam-tanaman. Sisi lain, di era kemerdekaan Republik Indonesia, justru kreativitas akan semakin bermunculan yang tentu tidak akan lepas dari pandemi COVID-19 ini, mendorong manusia untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya, termasuk teman-teman dari Fakultas Teknik bisa menghasilkan alat oksigen sederhana. Lalu kemudian juga produksi peternakan yang sudah dilakukan oleh Fakultas Peternakan, Dekan Peternakan, bahkan menghasilkan produksi-produksi. Ada susu kambing, ada susu sapi, terus kemudian juga madu dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah untuk menjaga imun dan sekaligus terkait dengan persoalan kesehatan. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak dan kita dengarkan musik. Ku berharap engkaulah jawaban di segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Sementara teduhlah hatiku, tidak lagi jauh, hanya ada kau dan aku. Baik para pemirsa di mana saja kita berada, program Unismaku Jampi kita akan lanjutkan, yaitu Universitas Islam Malang Kampus Unggul, jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Bincang-bincang terkait dengan persoalan oksigen dan meningkatkan imun. Saya kembali kepada Bu Dekan Fakultas Pertanian. Tanam-tanaman itu tidak semata-mata hanya menghasilkan oksigen, tetapi juga bisa menopang, meningkatkan imun juga kepada masyarakat. Lebih-lebih juga masyarakat yang terkena dampak COVID-19
atau yang terpapar COVID. Kira-kira manfaat-manfaat apa yang dihasilkan dari tanam-tanaman itu selain oksigen, Bu Dekan? Betul sekali. Jadi ada pepatah yang mengatakan makanlah apa yang kamu tanam gitu. Dan tanamlah apa yang kamu makan gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya kita tahu bagaimana proses budidayanya agar menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Jadi ada tanaman-tanaman yang selama ini dibudidayakan secara konvensional, itu nampaknya memang kelihatannya bagus, kelihatannya produksinya tinggi, tapi bisa jadi karena proses produksinya tidak benar, maka dia hanya bobotnya saja yang besar, tapi kandungan gizinya itu rendah. Sehingga untuk kedepannya bahwa petani ataupun pengusaha pertanian benar-benar harus memperhatikan bagaimana meningkatkan kandungan gizi di dalam tanaman itu. Ini yang disebut dengan pangan fungsional. Pangan fungsional. Iya, jadi artinya bahwa makanan apa yang kita makan dari tanaman itu sebaiknya merupakan makanan untuk kesehatan tubuh kita. Nah, supaya tubuh kita sehat, maka harus mengkonsumsi produk-produk pertanian yang kandungan gizinya tinggi. Nah, untuk meningkatkan kandungan gizi pada tanaman itu, maka perlu memperbaiki cara budidayanya. Nah, dari budidaya konvensional, kita mulai bertahap beralih ke organik. Nah, kalau kita gimana mekanismenya itu? Ya, jadi memang secara bertahap. Selama ini petani kita menggunakan pupuk kimia, pestisida. Nah, ini penggunaan pupuk kimia dalam dosis tinggi pestisida menurunkan kadar gizinya, sehingga hanya mengenyangkan saja. Bahkan bisa jadi ada senyawa-senyawa beracun yang masuk dalam tubuh kita. Nah, ini tidak kita inginkan. Sehingga bertahap kita kurangi penggunaan pupuk kimia itu dengan memanfaatkan limbah-limbah organik di sekitar kita untuk menghasilkan pupuk organik. Kalau skala tanaman yang sebetulnya lebih manfaat di sekitar rumah itu tanaman-tanaman apa sebetulnya, Prof? Yati? Misalnya supaya ini ada program RPL, Rumah Pangan Lestari. Ya. Jadi di rumah untuk skala mikro, mari kita sediakan tanaman-tanaman sayuran sendiri. Karena tanaman sayuran, tanaman hortikultura itu yang dibudidayakan petani itu penuh dengan pestisida. Nah, ini berbahaya bagi tubuh kita. Nah, dengan memanfaatkan, dan itu juga nanti memanfaatkan pupuk organik ya? Betul. Jadi kalau di rumah ada limbah-limbah organik, kita kumpulkan, kita dekomposisi, kita fermentasi, dijadikan pupuk ke pot-pot, kemudian nanti kita tanam sayuran. Nah, ini kita konsumsi itu akan lebih bagus, kandungan gizinya akan lebih tinggi. Ini yang perlu kita edukasi pada masyarakat. Tanaman apa aja misalnya? Misalnya tanaman kangkung, bayam, ada selada merah yang kandungan gizinya tinggi, terus kemudian ada sawi daging, tomat itu kandungan vitamin C-nya sangat tinggi. Itu lombok itu juga kandungan vitamin C-nya tinggi, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Bahkan pertanian kan mengembangkan apa yang disebut dengan budik jamber. Iya, betul, ada urban farming, ikan dalam ember. Iya, terus betul. Kemudian juga ada disertai dengan urban farmingnya. Iya, disertai urban farming untuk mengedukasi masyarakat bagaimana menciptakan media tumbuh yang bagus di sekitar lingkungan rumah kita. Jadi ada teknologi urban farming, ada teknologi hidroganik namanya, Pak Rektor, yang bisa dilakukan untuk skala mikro di rumah-rumah kita gitu. Baik, saya kembali bergeser ke Bu Dekan Fakultas Peternakan ya. Apa yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan dalam rangka untuk mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan persoalan imunisasi? Jadi meningkatkan imun masyarakat, termasuk juga pada anak-anak kecil atau anak-anak yang masih bayi. Ya, jadi kita harus meningkatkan gizi masyarakat, mulai dari anak yang masih kecil sampai orang yang sudah tua.
Nah, di sini tentu produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi adalah susu, daging, kemudian madu, dan telur. Nah, cuman kalau kebutuhan kita di Indonesia ini masih sangat kurang, terutama susu dan daging, gitu ya. Kalau telur saya kira sudah banyak ya produk-produk yang. Nah, ini apa peran dari peternakan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat ini sadar dalam rangka untuk meningkatkan imun yang berbasis pada produk-produk peternakan? Ya, terutama adalah kita harus memberikan penyuluhan-penyuluhan ini di masyarakat. Bagaimana meningkatkan gizi, ya. Kemudian kita sebagai perguruan tinggi ini paling tidak dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi pendidikan ini bagaimana kita menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten di bidangnya, terutama bidang peternakan. Nah, mungkin dari peternakan sendiri sudah melakukan edukasi pada masyarakat. Ya. Jadi misalnya model-model edukasinya seperti apa dalam rangka untuk meningkatkan imun, baik itu bagi anak maupun juga orang-orang dewasa. Ya, terutama penyuluhan ini. Jadi penyuluhan ke masyarakat kita di tingkat RT, tingkat RW, ini kita berikan penyuluhan. Selain itu, Universitas Islam Malang ini ada KKN tematik ya. Nah, di situ juga kandidat sarjana mengabdi. Iya, sarjana mengabdi ya. Nah, ini terutama yang dari Fakultas Peternakan ini menyuluhkan tentang produk-produk kita, produk apa saja yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan gizi sehingga imunnya juga meningkat gitu. Itu yang utama penyuluhan itu. Kemudian dari hasil sarjana mengabdi itu juga akan menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mengarah nantinya ke mungkin hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para dosen. Iya, terutama riset di bidang persusuan, kemudian riset di bidang ternak, khususnya karena kita ini masih mengimpor ternak pedaging itu sangat tinggi. Nah, ini penelitian-penelitian kita diantaranya kita menghasilkan kambing burpe. Nah, kambing burpe ini tipe pedaging yang sangat bagus hasilnya. Ini adalah persilangan dari kambing bur dari Afrika Selatan disilangkan dengan kambing PE, peranakan Etawa yang memang hasil daripada lokal ya. Jadi kambing lokal. Nah, ini hasilnya ternyata sangat bagus pertumbuhannya cepat. Nah, ini bisa membantu pemerintah untuk mengurangi impor daging yang sekarang ini masih sekitar 300.000 ton pada tahun 2020 itu. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Nah, ini kan merupakan peluang-peluang yang bisa digali oleh Fakultas Peternakan, baik mulai dari mahasiswa maupun dosen untuk mengembangkan penelitian supaya produksi ini lebih meningkat, lebih cepat sehingga bisa mengurangi impor daging. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dekan. Baik pemirsa, di mana saja berada, bincang-bincang kita sangat menarik terkait dengan persoalan oksigen, juga peningkatan imunitas di program Unismaku Jambi. Universitas Islam Malang Kampus Unggul, jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Kita rehat dulu, kita nikmati musik berikut. Percayalah hati, lebih dari ini pernah kita lalui, takkan henti di sini.
Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Ya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Baik para pemirsa, di mana saja berada, bincang-bincang kita terkait dengan program Unismaku Jampi. Kita akan lanjutkan Universitas Islam Malang, kampus unggul, jelajah akademik, merespon persoalan Indonesia. Kita kali ini berbicara tentang masalah ketahanan pangan ya. Jadi ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini, teman-teman dari Fakultas Pertanian, Prof. Yati, sudah juga membawa hasil-hasil produksi pertanian, termasuk juga tanaman-tanaman pertanian yang bisa meningkatkan imun. Begitu juga Bu Dekan Peternakan juga menghasilkan hasil-hasil penelitiannya melalui satu produk-produk yang ada di sini ini. Kemudian juga Pak Dekan Fakultas Teknik ada satu alat sederhana dalam rangka untuk membantu orang-orang yang sakit yang membutuhkan oksigen. Sifatnya ini adalah membantu. Nah, baiklah, Bu Dekan Pertanian bisa menjelaskan yang ada di depan kami ini sangat menarik sekali. Ini menarik sekali ini, hijau. Pokoknya menggemaskan ini. Ya silakan dijelaskan mulai dari produksi apa ini. Ini mungkin pupuk organik kali ya. Ya silakan. Terima kasih Pak Rektor. Ini kami perkenalkan produk-produk dari Fakultas Pertanian Unisma. Fakultas Pertanian Unisma itu sedang mengembangkan urban farming, di mana masyarakat diharapkan bisa menanam di rumahnya sendiri untuk skala mikro yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, kami siapkan ada produk-produk media tanam sayuran organik. Nah, ini bisa langsung digunakan dalam pot, kemudian langsung tanam benih tanaman sayur-sayuran. Ini sudah komposisinya sudah dari hasil penelitian, ada kokopit, sabut kelapa, kemudian ada pasir, ada biochar. Biochar itu arang dari organik yang sudah dihaluskan sehingga menjadi media yang baik. Kemudian hasil riset kami itu ada yang disebut dengan multi-purpose vermicompost. Kenapa ada arangnya tadi Bu Dekan? Iya, arang itu bisa berasal dari kayu-kayuan yang dibuat arang, kemudian kita hancurkan. Kemudian bisa dari sekam padi yang dibakar, tapi dibakarnya tidak sampai menjadi abu. Jadi dibiarkan dalam kondisi anaerob sehingga tetap hitam. Nah, kemudian dihancurkan. Nah, arang itu mampu mengikat unsur hara supaya dia tidak tercuci. Kalau kita siram itu kan harus ada lubang. Nah, kalau disiram itu kan banyak keluar cairan-cairan, itu bisa mengeluarkan unsur hara. Tapi kalau ada arang itu diikat dia, sehingga lebih efisien dalam pemupukannya. Memperkuat ini ya,
memperkuat daya jerap, daya jerapnya. Iya, betul. Daya jerapnya. Nah, nanti di rumah bisa dijadikan sebagai media tanam, kemudian kita tanam. Ini adalah tanaman sawi pagoda. Sawi pagoda. Iya, sawi pagoda ini khasiatnya bisa kandungan vitamin C-nya tinggi, kandungan kalsiumnya tinggi, kalium, fosfor. Nah, ini bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Ini dimakan masih dalam posisi mentah begini atau biasanya direbus? dimasak. Oh, direbus dulu. Iya, dimasak. Kalau yang itu mentah. Oh, gitu ya. Ya. Ini aku suka sekali nih kalau dicampur dengan mie gitu ya. Iya, betul. Enak rasanya enak sekali. Kemudian di dalam urban farming itu kami menyiapkan produk-produk ini. Jadi kami dengan tim riset kami di Fakultas Pertanian menghasilkan biona ini untuk meningkatkan produktivitas ikan kalau digunakan tambak. Kemudian yang ini adalah vermiwash, cairan yang keluar pada saat cacing mengeluarkan dekomposisi. Ada cairan, nah cairan yang keluar dari proses dekomposisi vermicompost ini tadi itu berupa vermiwash, bisa meningkatkan merangsang zat pengatur tumbuh pada tanaman sehingga menyuburkan tanaman gitu. Kalau yang ini adalah biofertilizer, jadi pupuk organik yang mengandung mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu tentunya yang bermanfaat. Mikroorganisme itu ada dua, ada yang patogen menyebabkan penyakit, ada yang bermanfaat, beneficial microbe. Nah, ini bisa menyuburkan tanah gitu. Luar biasa ini. Gini. Ini sama ini, betul kan ya? Iya, sama. Terus yang ini seperti apa? Itu adalah selada merah. Selada merah. Menggunakan media yang sama. Ini tadi hasil penelitian kami. Nah, ini kalau bisa biasa untuk lalapan ya? Iya, bisa kita bandingkan. Ini adalah yang menggunakan anorganik, warnanya hijau. Iya. Jadi kadar antioksidannya lebih rendah. Nah, ini menggunakan pupuk anorganik. Nah, warnanya beda, padahal satu varietas. Ini kalau ada ulat-ulatnya bisa? Tidak ada. Karena kita pelihara dengan baik sehingga tidak ada pestisida, tidak boleh pakai pestisida. Baik. Ini bisa kita lihat perbedaannya. Jadi ulat hadir itu kadangkala karena distimulasi oleh pestisida ya. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Satu jenis varietas bisa warnanya beda. Iya. Kalau dengan organik, ini warnanya merah sekali. Menunjukkan antioksidannya, antosiannya tinggi sehingga bisa melawan radikal-radikal bebas dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang anorganik lebih hijau. Ini yang anorganik? Iya, yang organik. Yang organik. Para pemirsa sungguh luar biasa. Iya. Ini bisa dimakan tapi juga untuk keindahan rumah ternyata. Betul sekali. Jadi bisa ini ditaruh biasanya untuk salad-salad di restoran langsung dikonsumsi. Kalau kita makan nasi goreng bisa dibuat lalapan. Makan gado-gado buat lalapan. Justru itu budekan subur. Subur sekali. Terima kasih Bu Dekan. Terima kasih. Nah, di depan saya ini juga ada produksi dari hasil peternakan. Ini ada susu kambing. Bisa memperkuat ini ya, memperkuat apa namanya? Ya fisik lah. Vitalitas, Pak Rektor. Vitalitas ya. itu, vitalitas. Wah, terus silakan Bu Dekan bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ini ada telur, ya. Telur ini telur asin dan telur ayam kampung. Nah, telur ayam kampung ini pemeliharaannya tanpa ada bahan-bahan tambahan yang yang mempercepat pertumbuhan dan sebagainya. Jadi alami. Ya. Nah, ini biasanya juga dibuat campuran STMJ. Jadi susu, telur, madu dan jahe gitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan gizi dan imun pada saat COVID-19 seperti ini. Terutama pada orang-orang yang isoman dan yang lagi terkena COVID-19 yang agak parah itu perlu minum STMJ ini. Karena campuran daripada telur, kemudian susu sapi biasanya yang digunakan, kemudian ada jahe dan ada madu,
ini sangat bagus untuk penderita COVID. Kemudian telur asin ini juga produksi daripada Fakultas Peternakan yang sudah diteliti berapa kandungan garamnya yang digunakan dan sebagainya, sehingga menghasilkan telur asin yang rasanya enak, kemudian teksturnya ini masir, terus warna kuning telurnya itu menarik sekali. Tapi tetap asin, tetap asin ya, asin ya. Asin tapi tidak terlalu asin dan tidak terlalu tawar gitu ya. Nanti tapi perlu dicoba nanti ini. Iya, monggo, karena monggo, sudah ada dalam penelitian. Nah, kemudian ini ada daging sapi bisa berbentuk sate ataupun empal ya. Nah, ini kelihatannya enak ya Pak Rektor. Iya, iya. Tapi saya puasa ya. Nah, puasa. Pulang ini monggo. Nah, ini gizinya terutama proteinnya sangat tinggi sekali. Nah, pada orang-orang yang menderita COVID-19 sebaiknya ketiga, jadi ada daging, telur, dan susu. Ini sehari minimal harus ada itu semua, Pak. Jadi Ya, ada meningkatkan tiga, imun ya. meningkatkan imun. Imun ya. dan iman. Nah, gitu ya. Nah, Betul kemudian sekali. yang ini terakhir adalah susu kambing ya. Ini sangat bagus sekali, baik untuk pencegahan maupun membantu penyembuhan penyakit COVID-19. Seperti sudah saya jelaskan tadi sebetulnya bahwa ini mengandung fluorin. Ya. Fluorin itu bisa mengeluarkan dahak pada orang yang terkena COVID-19. Ini produksi dari Fakultas Peternakan. Ini adalah produksi Fakultas Peternakan. Nah, ini ada Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Nah, ini ya. Betul Ini sekali. hasil penelitian dari dosen-dosen Fakultas Peternakan yang sudah disertifikatkan halal MUI ya. Nah, untuk gunanya itu lebih bagus, minumnya harus sebaiknya mau menjelang tidur, terus hangat-hangat kuku ya, jadi hangat. Harus Jadi dihangatin jangan ya. dingin ya. Kalau dingin ini pada siang hari tambah seger gitu ya. Tapi untuk Dalam posisi tidak sakit ya. tidak sakit. Nah, kalau posisi sakit itu tadi dihangatkan, kemudian malam hari akan lebih bagus karena untuk bisa mengeluarkan dahak terutama yang ada di paru-paru. Sekarang ini orang COVID yang terserang adalah Paru-paru. pencernaan, kemudian naik ke paru-paru. Ini yang terbanyak banyak cairannya. Nah, itu yang harus dikeluarkan. Baik. Nah, ini. Iya. Ya. Sudah Bu Dekan? Ya, saya kira Sudah semua ya? Iya, itu. Baik. Jadi harus ke semuanya ini ya? dikonsumsi setiap hari. Wah, ini harus beli semua ini. Ini pagi hari, ini siang, kemudian ini malam hari, begitu. Yang ini? Ya, Pagi. ini sampai bisa dua-dua, atau ini pagi, siang, malam, makan malam, kemudian minum malamnya itu ini. Waduh, mantap. Ditambahkan madu gitu ya. Baik, baik Bu Dekan, terima kasih. Ini sungguh membuat orang langsung lapar. Silakan Pak Dekan, mungkin rekayasa dari Fakultas Teknik terkait dengan oksigen buatan. Silakan. Ini rekayasa kita mencoba membuat produksi oksigen yang bisa membantu untuk pasien dalam kondisi darurat. Artinya kondisi pasien barangkali di rumah tidak ada alat untuk membantu kondisi sesak napas, batuk-batuk yang kepingkal-pingkal, dan itu harus dibantu dengan alat ini. Alat ini bisa digunakan untuk membantu sementara untuk itu, sehingga alat ini nggak ada jacknya, kalau ada jacknya bisa di itu ya. Iya, listriknya, iya powernya ada. Iya. Cukup dengan dengan salurkan dengan listrik, kemudian ini sudah bisa mengeluarkan gelembung, kemudian ini dimasukkan di hidung. Kita, gitu. Ah. Nah, udara akan masuk bersama oksigen, membantu untuk melancarkan mengeluarkan dahak
menyadari sehingga akan merasa lega. Baik para pemirsa di mana saja berada, kita udah bincang-bincang terkait dengan ketahanan pangan di program Unismaku Jampi. Tadi produksi-produksi dari pertanian dalam rangka untuk meningkatkan oksigen, dalam meningkatkan produksi dari hasil pertanian, kemudian juga produk-produk dari peternakan yang bisa meningkatkan imun dan iman tentunya. Kalau sudah imunnya bagus, imannya juga bagus itu. Imunnya juga bagus. Imunnya bagus, imannya bagus. Yang pada akhirnya bisa membantu sesamanya. Kemudian dari Fakultas Teknik yang sudah melakukan rekayasa terhadap pembuatan oksigen sederhana yang dikombinasi dengan minyak kayu putih agar supaya bisa melegakan pernafasan. Nah, Ibu dan Pak sekalian, terima kasih. Bu Dekan Pertanian, Prof. Yati, Bu Dekan Peternakan, Ibu Dr. Inggit, dan Pak Dekan Fakultas Teknik, Pak Insinyur Warsito MT yang sudah berkesempatan hadir bincang-bincang terkait dengan ketahanan pangan dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Demikian program Unismaku Jampi, dan insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di malam hari menuju pagi, sedikit cemas, banyak